Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi siklus air pada muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 8. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap.
hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana siklus air dapat terjadi? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, naiknya air dari bumi ke atmosfer, yang terdiri dari dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu uap air menjadi awan, yang seringkali disebut dengan proses kondensasi, yaitu proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Tahapan yang ketiga yaitu jatuhnya air ke permukaan bumi yang sering kita sebut dengan hujan atau presipitasi, yaitu proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Proses yang terakhir yaitu air kembali ke bumi, yang terdiri dari proses infiltrasi dan proses runoff. Infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah, sedangkan runoff yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, waduk, dan rawa. Tahukah kalian bahwa siklus air menghasilkan air bersih? Begini penjelasannya. Pada siklus air ada proses penguapan air dari permukaan bumi. Kemudian pada penguapan air itu, kotoran pada air akan tertinggal atau tidak ikut menguap. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Maka saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun juga merupakan air bersih. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan diserap oleh tanah menjadi air tanah, dan sebagian lagi akan terus mengalir menjadi air permukaan. Berikut ini adalah perbedaan antara air tanah dan air permukaan. Air tanah yaitu air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah bersifat lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Air tanah biasa dimanfaatkan manusia untuk membuat sumur atau mata air. Sedangkan air permukaan yaitu air yang tidak terserap oleh tanah dan mengalir di atas permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Ternyata ada kegiatan-kegiatan manusia yang dapat memengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan secara berlebihan dapat mengakibatkan tanah kering dan tandus, sehingga air hujan tidak dapat terserap dengan baik di dalam tanah. Yang kedua yaitu pembukaan lahan untuk pertanian, perumahan, atau industri dengan cara membakar hutan dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Dan yang ketiga adalah pembangunan jalan aspal dan beton yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Kegiatan-kegiatan manusia ini termasuk kegiatan negatif yang dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan juga banjir yang tentu saja merugikan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga hutan dan juga daerah resapan air supaya siklus air dapat berjalan lancar dan juga berguna bagi kehidupan kita. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa pada video-video berikutnya.